Hai semuanya, apa kabarnya? Semuanya pasti baik-baik aja ya. Udah di rumah aja udah berapa minggu nih? Kayaknya 3 minggu. Let's count. 1, 2, 3. 3 itu 3 minggu kita udah di rumah. Minggu ini minggu keempat. Jadi gimana? Semuanya udah pada belajar belum? Sekolah sahabatnya? Buku sekolah sahabatnya memang nggak ada, teman-teman. Tapi Mami atau Dedi pasti udah di WhatsApp sama Pak Pendeta ya. Dikasih buku sekolah sahabatnya. Yuk, kita mau belajar yuk hari ini ya. Tentang Yesus meredakan badai. Sebelum kita mulai, kita mau nyanyi satu lagu ya. Teman-teman pasti udah kangen nih lagunya. Siapakah yang datang di sekolah sahabat? Siapakah yang datang? Nanti kita sebutin namanya teman kita itu siapa. Bu Guru hari ini mau nyanyiin satu-satu buat semuanya. Kita ikutin ya, sambil kita bisa lihat nih fotonya masing-masing ya. Datang di sekolah sahabat, siapakah yang datang? Rena, hai Rena. Siapakah yang datang di sekolah sahabat? Siapakah yang datang? Ozora, hai Ozo. Siapakah yang datang di sekolah sahabat? Siapakah yang datang di sekolah sahabat? Siapakah yang datang? Wilbert, hai Wilbert. Siapakah yang datang di sekolah sahabat? Siapakah yang datang? Kaden, hai Kaden. Siapakah yang datang di sekolah sahabat? Siapakah yang datang? Elis, hai Elis. Siapakah yang datang di sekolah sahabat? Siapakah yang datang? Hayden, halo Hayden. Siapakah yang datang di sekolah sahabat? Siapakah yang datang? Kai, hello Kai. Siapakah yang datang di sekolah sahabat? Siapakah yang datang? Edson, halo Edson. Siapakah yang datang di sekolah sahabat? Siapakah yang datang? Jocelyn, hai Jocelyn. Siapakah yang datang di sekolah sahabat? Siapakah yang datang? Evelyn, halo Evelyn. Siapakah yang datang di sekolah sahabat? Siapakah yang datang? Mikael, hai Mikael. Oke, kita udah nyanyi buat teman-teman kita satu persatu. Tadi semua ikutin nggak? Kalau nggak ikutin, kita bisa repeat videonya, ulangin videonya, minta mama atau papanya untuk nyanyi lagi sama-sama satu-satu. Kalau udah nyanyi satu-satu, kita bisa liatin tuh fotonya satu-satu. Kita kangen nggak sama teman-teman kita? Kangen ya? Iya, tapi nggak apa-apa. Kita sekarang hari ini, hari Sabat ini, kita mau belajar tentang Yesus meredakan badai. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Ya, kita jangan lupa untuk berdoa. Siapa yang setiap hari berdoa? Ingat nggak untuk berdoa tiap hari? Ingat ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita sering tuh menyanyikan sebuah lagu. Apa? Siapa yang ingat? Begini lagunya. Kulipat tanganku dan tutup mata. Ku tundukkan kepala, siap berdoa.
Terima kasih karena kami bisa mendengarkan cerita Sekolah Sahabat. Sekarang berikan kami telinga yang mau mendengar dan juga hati yang mau menurut, supaya kami bisa mengerti cerita hari ini dan melakukannya. Bantu kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, siapa yang sudah belajar Sekolah Sahabat untuk sahabat ini? Semuanya sudah? Kalau ada yang belum nggak apa-apa, kita belajar sama-sama ya sekarang ya. Ceritanya itu diambil dari cerita tentang Tuhan Yesus meredakan badai. Badai, siapa yang tahu kata badai? Badai itu artinya apa? Badai itu artinya ketika kita naik kapal, terus ada angin, anginnya berhembus sangat kencang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Jadi membuat kapal kita terombang-ambing, terhuyung-huyung ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Siapa yang pernah naik kapal? Oh, ada yang udah, ada yang belum ya? Gak apa-apa. Jadi badai itu, kita bayangin aja nih, kita naik kapal, terus kita terombang-ambing. Itu namanya kita sedang berada di dalam badai. Nah, cerita hari ini Tuhan Yesus mau meredakan badai, ya. Yesus dan murid-muridnya itu selalu berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, ke kota yang lain, ke kota yang lain untuk mengajar semua murid-muridnya. Jadi Yesus itu sudah bawa murid-muridnya, tapi ketika dia pergi ke satu kota ke kota yang lain, dia dapat banyak murid lagi. Dia ketemu, misalkan orang ini ya, terus dia mau ikut Tuhan Yesus. Dia ikut Tuhan Yesus, dia mau dengerin cerita tentang Tuhan Yesus. Nggak cuman Tuhan Yesus cerita, tapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Sudah ingat ya, kita banyak banget cerita-cerita sahabat-sahabat yang lalu tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi orang banyak itu udah dengar, wah Tuhan Yesus mau datang, yuk, kumpul. Supaya kita bisa dengerin ceritanya Tuhan Yesus. Nggak cuma dengerin, kita juga bisa, kalau ada yang sakit, disembuhkan. Nah, Tuhan Yesus tiap hari itu kerja keras. Kemana-mana dia kerja keras, dan juga Yesus itu orang yang rajin. Siapa di sini yang rajin? Di rumah. Rajin bantu papa mama, rajin belajar, tetap belajar kan semuanya kan? Terus rajin apa lagi? Rajin baca firman, rajin berdoa. Ingat ya, kita nggak boleh lupa itu semua. Nah, balik lagi ke ceritanya. Waktu itu, hari itu sudah sore menjelang malam. Tuhan Yesus dan para muridnya merasa capek, lelah banget setelah pergi dari sana. Tuhan Yesus capek, Tuhan Yesus mau istirahat. Terus Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, yuk kita pergi ke seberang danau. Di sana jauh lebih sepi, jadi kita bisa istirahat sebentar. Akhirnya mereka berjalan ke pinggir danau Galilea. Dan Yesus serta murid-muridnya naik apa? Habis jalan, Tuhan Yesus ambil kapal untuk dinaiki, dan Yesus naik ke atasnya. Rupanya tanpa Yesus tahu, orang-orang banyak itu mengikuti Yesus. Orang-orang banyak tahu, oh Tuhan Yesus mau ke sana ya. Aduh, aku mau ikut, kita semua mau ikut Tuhan Yesus terus. Maka mereka juga mengikuti Tuhan Yesus pakai perahu-perahu lain yang kecil di belakangnya Tuhan Yesus. Mereka selalu ikut Yesus karena mereka sayang banget sama Tuhan Yesus. Mereka pengen selalu deket sama Tuhan Yesus. Mereka pengen selalu dengar cerita Tuhan Yesus. Mereka tuh sayang banget sama Tuhan Yesus. Nah, teman-teman di sini sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang dong, harus sayang ya, karena Tuhan Yesus udah sayang sama kita. Mereka naik kapal tuh. Waktu sudah mereka naik kapal, Yesus langsung tidur. Gimana tidur? Coba kita peragakan gimana kita tidur. Tidur ada yang ngorok nggak ya? Gimana suara ngorok? Gitu ya? Siapa yang tidurnya ngorok?
Nah, Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus udah sangat capek, terus Tuhan Yesus bobo karena saking capeknya, dan Tuhan Yesus terlelap di dalam tidurnya. Terus murid-murid yang mengendarai kapalnya, Tuhan Yesus istirahat karena Tuhan Yesus capek. Awalnya cuacanya bagus banget, mereka santai-santai aja. Waktu itu Tuhan Yesus masih bobo ya, masih bobo. Tapi murid-muridnya nggak ada yang bobo. Murid-muridnya mengendarai kapal itu. Danaunya tenang, cuacanya bagus. Jadi kapalnya jalannya stabil, jalannya pelan-pelan, mengikuti arah angin. Tapi tiba-tiba langit menjadi sangat gelap. Gelap gimana gelap? Gak kelihatan. Gelap banget. Loh, kok tiba-tiba jadi sangat gelap ya? Wah, angin bertiup sangat kencang. Gimana angin bertiup sangat kencang? Wush, wush, wush. Ikut semua gimana? Wush, 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 wush. Nah, wah, murid-murid mulai khawatir. Takut. Tuh gimana kalau takut gimana? Kok tiba-tiba cuacanya jadi buruk ya? Kok jadi begini? Ayo coba kapalnya terbang, kita terbang. Aduh, kanan kiri. Depan belakang semuanya mereka takut. Mereka coba sekuat tenaga. Aduh, gimana nih? Tapi mereka tetap gak bisa. Supaya kapalnya gak tenggelam, mereka berusaha keras. Gimana caranya ya? Tapi makin lama air mulai masuk. Wah, sedikit masuk, lama-lama banyak masuknya. Murid-murid Tuhan Yesus jadi basah deh. Aduh, basah. Jadi basah. Udah basah, mereka ketakutan. Angin yang tiupnya sangat kencang. Mereka makin takut, mereka mau tenggelam. Tenggelam itu gimana? Kita masuk ke air gak bisa nafas. Gimana? Kita gak bisa nafas kalau tenggelam. Takut gak kita ya kalau tenggelam ya? Takut. Jadi akhirnya murid Tuhan Yesus ingat. Kan ada Tuhan Yesus ya. Mereka capek-capek. Tapi kok Tuhan Yesus tetap bobo? Kita bangunin yuk Tuhan Yesus yuk. Tuhan Yesus, kapal kita tuh lagi mau tenggelam. Tolong Tuhan Yesus, bantu kami. Gimana ya caranya ya? Apakah Tuhan Yesus mau lihat kita semua tenggelam? Kita semua mati, Tuhan Yesus gimana? Gak mau ya, kami gak mau Tuhan Yesus, bantuin. Gimana nih Tuhan Yesus? Terus ketika mereka semua sedang panik, Yesus bangun. Yesus berdiri. Berdiri gimana? Yuk kita semua berdiri. Berdiri gimana? Tegak, berdiri yang tegak. Kayak Tuhan Yesus kalau berdiri tegak, nggak laya-laya gini-gini ya. Bukan, tegak. Berdiri yang tegak. Terus Tuhan Yesusnya gimana? Tuhan Yesus lihat ke danau itu, danau di seberang. Yesus angkat tangan dan Tuhan Yesus bilang apa? Ombak, tenanglah. Angin, diamlah. Seketika itu juga teman-teman, anginnya yang sangat kencang itu stop. Udah, anginnya berhenti. Ombaknya yang tadinya wush gitu, stop juga. Ombaknya biasa aja, tenang, pelan-pelan. Terus murid-muridnya takjub melihat itu semua. Tuhan Yesus bilang, kok kalian takut sih? Kenapa kalian takut? Kalian gak percaya? Padahal kan Yesus ada sama mereka ya teman-teman. Kalau Yesus ada sama mereka, harusnya mereka gak perlu takut. Apa yang harus ditakutkan? Mereka pasti dijaga sama Tuhan Yesus. Lalu mereka bingung, masih bingung. Kok bisa ya danau itu, angin itu, ombak itu stop semuanya anginnya? Kok semuanya bisa nurut sama Tuhan Yesus? Padahal tadi Tuhan Yesus cuma bilang apa? Angin, tenanglah. Ombak, diam. Seketika itu juga mereka semua menurut sama Tuhan Yesus. Kok bisa ya mereka menurut ya sama Tuhan Yesus? Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar satu hal ya. Bahwa di dalam hidup kita nggak usah takut. Gimana takut? Kita nggak usah takut. Apa sih yang harus kita takutkan?
kita harus percaya bahwa Yesus selalu ada sama kita. Tuhan Yesus selalu menjaga kita, bersama kita. Meskipun kita nggak bisa lihat Tuhan Yesusnya secara langsung, tapi kita ingat, kita bisa berdoa. Kita bisa ngomong langsung sama Tuhan Yesus melalui doa kita. Jadinya kalau ada masalah, kalau teman-teman lagi sad, lagi takut, lagi kepikiran sesuatu, teman-teman bisa ngomong langsung sama Tuhan Yesus melalui apa? Melalui doa, ya. Jadi kita nggak boleh takut, kita berdoa aja, kita minta perlindungan. Kalau takut, berdoanya gimana? Tuhan Yesus kasih, misalnya yang takut Kai, bilang, Tuhan Yesus kasih Kai keberanian ya. Misalnya yang takut Wilson, bilang gimana? Tuhan Yesus kasih Wilson keberanian ya. Misalkan yang takut Rena, gimana? Tuhan Yesus kasih Rena keberanian ya. Terus siapa lagi yang takut? Misalkan Wilbert takut, Tuhan Yesus kasih Wilbert keberanian ya. Terus kalau yang takut Ozo gimana Ozo? Kalau takut gimana doanya? Tuhan Yesus kasih Ozo keberanian ya, supaya Ozo nggak takut lagi. Terus siapa lagi? Kaden. Kalau Kaden takut, Kaden gimana? Berdoa. Lipat tangan, tutup mata, berdoa, Tuhan Yesus kasih Kaden keberanian ya. Kalau Alice gimana? Sama, Tuhan Yesus kasih Alice keberanian ya, supaya Alice nggak takut lagi. Terus Hayden gimana? Kalau misalkan Hayden takut, Hayden berdoa, bilang, Tuhan Yesus kasih Hayden keberanian ya. Terus Edson, kalau Edson takut, Edson berdoa. Ingat untuk berdoa, bilang, Tuhan Yesus kasih Edson keberanian. Terus Jocelyn kalau Jocelyn takut, Jocelyn jangan lupa lipat tangan, berdoa, tutup mata. Tuhan Yesus kasih Jocelyn keberanian ya. Terus Evelyn, Tuhan Yesus kasih Evelyn keberanian. Mikael, Tuhan Yesus kasih Mikael keberanian. Nah, jadi teman-teman, kalau kita takut, kita nggak boleh lupa kalau kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus melihat kita. Dari surga, Tuhan Yesus lihat kita. Jadi, kita nggak boleh takut. Ingat, kita bisa bicara langsung sama Tuhan Yesus melalui doa kita. Kita langsung tutup mata, kita langsung berdoa, Tuhan Yesus, kasih kami keberanian ya, supaya kami nggak takut lagi. Amin. Kalau kita sudah berdoa, kita ingat, oh Tuhan Yesus ada sama kita, jadi kita nggak perlu takut. Oke anak-anak, teman-teman, kita sudah dengerin cerita tentang Yesus meredakan badai. Jadi ayat hafalan kita hari ini ada di Mazmur 118 ayat 6. Ikutin lagi ya, Mazmur 118 ayat 6. Tuhan ada di pihakku, aku tidak akan takut. Ya, ayo kita sama-sama. Bu Guru yakin kita semua pasti bisa. Ya, Mazmur 118 ayat 6. Bunyinya, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Oke, kita semua hafalin itu ya. Oke teman-teman, jadi cerita hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi, sampai depan. Bye-bye.